Dan yang terakhir saja, perkataan Mu'adz bin Jabal. Beliau adalah sahabat Nabi Muhammad SAW, sahabat pilihan. Sahabat Mu'adz bin Jabal itu mengatakan bahwa alaikum bil ilmi, hendaknya kalian itu rajin-rajin untuk menuntut ilmu dimanapun, kapanpun. Sekarang sarananya sudah banyak sekali ya, di sosmed banyak sekali. Fa inna thalabulillah ibadah, karena mencari ilmu itu dihitung ibadah. Kita duduk-duduk seperti ini, mungkin ada yang ngantuk, capek, itu semuanya dihitung ibadah. Wa ma'rifatuhu khosyah, mengetahui ilmu itu dihitung takut kepada Allah, dan itu juga berpahala. Jadi kalau kemarin di pengajian kita, tidak usah takut sama Allah, keliru. Di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu kita harus takut kepada Allah. Kalau kita berdoa harus minta surga. Wah, saya tidak perlu surga, tidak takut neraka, salah kalau Ahlussunnah. Kita harus takut dengan Allah, harus kemudian berdoa supaya dimasukkan ke dalam surga. Surganya jangan tanggung-tanggung, mintanya surga Firdaus. Doa untuk mendapat ridha Allah, pasti kita harus doa mendapatkan ridha Allah. Karena di situ ma'rifatu khosyah. Khosyah, takut sama Allah itu ada pahalanya. Kita tuh takut sama Allah, kemudian sholatnya jadi rajin, jadi tidak terlambat, sholatnya jadi tertib, tidak bolong-bolong, itu berpahala. Jadi takut itu ada yang berpahala. Takut sama siapa? Takut sama Allah. Takut kemudian menjadikan kita semakin taat. Wal bahsu anhu jihad. Membahas ilmu itu seperti jihad, berjuang. Bahkan dalam hadis lain disebutkan bahwa membahas sebuah ilmu kemudian diamalkan itu lebih aku sukai, kata Rasulullah, daripada ribatul lail, berjaga di medan tempur yang pahalanya luar biasa. Bahkan ada yang mengatakan kemudian memudahkan urusan kaum muslimin. Kayak tadi teman Mas Debi memberikan santunan kepada anak yatim dan sebagainya. Jadi menuntut ilmu, kemudian ilmu itu diamalkan, memberikan santunan, menyelesaikan urusan kaum muslimin itu lebih aku cintai dibanding iktikaf di Masjid Nabawi, kata Rasulullah. Iktikaf di Masjid Nabawi, teman-teman, sholat 1 rakaat di Masjid Haram itu lebih baik daripada 100.000 kali di masjid lain. Kalau Masjid Nabawi di Madinah, sholat 1 rakaat di Masjid Nabawi itu lebih baik daripada 1000 rakaat di masjid yang lain. Padahal Rasulullah mengatakan memudahkan urusan kaum muslimin itu lebih aku cintai dibanding iktikaf sebulan di Masjid Nabawi. Nah ini, jadi teman-teman, ketika kita sudah tahu ilmunya seperti itu, maka kita peduli terhadap kaum muslimin di sekitar kita, itu pahalanya luar biasa sekali. Hendaknya kalian berilmu, karena menuntut ilmu adalah ibadah, karena mengetahuinya adalah khosyah, takut kepada Allah dan berpahala, dan membahasnya adalah jihad, wa ta'limuhu liman la ya'lamuhu shadaqah, dan mengajarkannya kepada orang-orang yang tidak mengetahui adalah dihitung sedekah. Jenengan ngajari sholat uang, ngajari wudu uang, ngajari membaca Quran uang, niku hitungannya apa? Sedekah. Ternyata sedekah tidak harus dengan uang, ngajari kuwi termasuk sedekah. Wa mudzakaratuhu tasbih, dan ngulang-ulang pelajaran ilmu ini dihitung sebagai tasbih. Subhanallah, subhanallah. Padahal Rasulullah mengatakan dalam sabdanya, 2 kata yang ringan ucapannya tapi bisa memenuhi bumi ini karena besarnya, itu subhanallah hadim, subhanallah wa bihamdi. 2 kata yang ringan tapi pahalanya sampai bisa memenuhi bumi ini. Dan mengulang-ulang ilmu ini, ilmu agama ini, itu dihitung sebagai tasbih. Masya Allah. Bihi yu'rafullah wa yu'badu. Dengan ilmu ini jenengan bisa beribadah karena kepada Allah. Jenengan tidak punya ilmu, mau ibadah bagaimana? Tidak bisa.
dengan mempelajari ilmu kita bisa beribadah kepada Allah. Mau baca Quran sebanyak-banyaknya lah, nak tidak bisa baca Quran, bagaimana? Harus punya ilmu membaca Al-Quran. Mau sholat sunnah sebanyak mungkin, karena Allah tuh mencintai ibadah-ibadah sunnah. Ketika ibadah wajibnya sudah terpenuhi, maka Allah mencintai ibadah sunnah. Nah, tetapi kalau tidak tahu bacaan sholat, bagaimana? Maka perlu ilmu tentang sholat dan sebagainya. Maka dengan mengetahui ilmu ini kita bisa beribadah kepada Allah. Wabihi yumajidullah wa yuhaddu, bisa mentauhidkan Allah, bisa memuliakan Allah. Yarfa'illahu bil ilmi aqwaman yaj'aluhum linnas qaddah, maka kemudian Allah Ta'ala mengangkat derajat beberapa kaum dengan ilmu, dengan menjadikan mereka sebagai qaddah, sebagai pemimpin yang memberikan petunjuk kepada yuhtaduna bihim, kepada masyarakat, wa yantahuna ila ra'ihim, dan mengambil keputusan dengan ilmu-ilmu agama yang kemudian dia kuasai. Teman-teman, ini kita sudah sampai fadilah ilmu dari ucapan para sahabat. Kalau kita sudah tahu seperti ini, hendaknya kita lebih rajin lagi dalam bermajelis ilmu, karena ternyata seluruh rangkaian ibadah, seluruh rangkaian kebaikan itu berhubungan dengan ilmu. Nah, sebanyak-banyaknya kita menuntut ilmu dari majelis-majelis seperti ini, dari online dan sebagainya. Semoga Allah berkahi. Nah, setelah ini mungkin habis ada teman-teman yang akan menghadiri walimahnya Mas Dani. Kita cukupkan sekian. Kita akan lanjutkan nanti di pertemuan yang akan datang, insya Allah. Ada yang mau dikonfirmasi? Cukup? Barakallahu fikum. Akhir da'wana kullukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.